dua niki setelah kami menyelesaikan LP tadi dan sudah berita acara atau kita sudah penandatanganan kok Nggih. niku. Jadi masih ada waktu berapa hari ya? Kalau kemarin sudah jalan 4 hari niku ya paling ora ya sekitar semingguan lah paling buatan paling lama niku. Ngoten pun Iya. berkumpul semua. Ngoten Mas, Mas Indra nggih. Nggih, nggih. Oh, nanti mau. Jadi eh enggak, tadi pertanyaan saya kan anu loh, apa masalah lapor balik. Itu loh. Seandainya Lapor iya, lapor balik. mereka Kayaknya sih belum ada itu. Lapor balik itu kalau seandainya misalnya ini kan ada beberapa gitu, tapi tak off the record gitu. Yes, engko tak DM jenengan itu. Intinya kita diminta untuk menarik lagi tuntutan. Biasanya intimidasi, biasanya dipersekusi, oh, dibully no. lewat sopo, keluarganya diteleponi Terus banyak. apa Tujuannya kan eh narik, nggih, narik enggak tuntutan toh. apa itu kan yang berseliweran itu kan apa bener itu keluarga Mbak Sela itu menyewa pengacara itu? Bener toh? Kalau kabarnya, klaimnya dari 4 orang pengacara senior yang ada di Pacitan itu demikian, menurut Itu untuk media. tujuannya untuk apa? Untuk membantu membuktikan keaslian daripada dokumen tersebut atau untuk melacak akun-akun yang menjustis atau menuduh itu palsu atau seperti apa? Oh, nek terkait itu palsu atau tidak, ngeten mawon. Sing penting bolo kali Mas Kandang kali bolo kali kula ngoten niku mboten nek jenengan badhe di obrak-abrik teng komplotan Tarman niku. Soale napa? Karena memang palsu. Lah iki direkam mawon mboten ana apa to. Enggak, mesti Walaupun itu belum pengacara yang apa mereka gandeng itu kira-kira ditugaskan untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik atau untuk membantu pembuktian itu loh Mas Teh. ya semuanya tentunya dari versinya sama. Semuanya. Ngoten. Nek atas jenengan itu kan kanal-kanal nopo nggih, kanal-kanal sosial media. Jadi, lah nopo salahin jenengan? Pertanyaan iki. Nah, ya. Iya, Pak Nah, iki opo ngono lho. Aku iki ayo. kok sampean iki rumangsa salah ra ngono lho. Ini emang Bu Lah anaknya sampean tangan ya ke sini. Bu anaknya ke sini orang tuanya masih lagi. Mau tak naikkan, aku nge-like. Sebenarnya aku mau tanya masalah banyak, masalah apa keberadaannya apa Mas itu bukan kepo masalah wong lurenya apa no Mas itu anu loh masalah katanya kan mau dicairkan hari Senin loh ini gimana nah, karena kan netizen oh, bertanya-tanya aku ditekoi wongnya sampai kesel aku jawab di DM ini padahal aku ya itu urusan itu kan. nggih, ya ndak apa-apa ya jenengan kan sebagai mediator loh istilahnya, jembatan. Yang penting jenengan tidak menjustifikasi, menuduh dia. Dan Selesai lho niku. Aman. makanya enak Ngoten to. Bu anak mau jadi beneran tapi orangnya mau buka. Oke. Jadi begini Mas, nek sebagai mediator kan jenengan sudah menjalankan tugasnya. Jadi nggih nggih pitarani tugas ya udah tugas saja ya menjalankan eksistensi jenengan ini Oke, selaku akun. oke. Oke, awal. Nah, nggih, wajar lah di dunia media sosial kan atus ngaten. Ngeten iki. Selanjutnya kalau terkait dengan menanyakan hal privasi, contohnya seperti saiki bulan madu nyandi, wis oleh montore pora dan seterusnya itu masuk ke ranah pribadi sebenarnya. Kita tidak punya kewenangan untuk menanyai yang bersangkutan itu. Saya sendiri juga tidak pernah menanyakan hal itu soalnya, walaupun saya salah satu dari bagian pelapor. Oke. Ya nek masalah ke serius memang iya memang. Iya. Cuma Jadi apa kita hanya nek fokus masalahnya terhadap kan busuk. persoalan. Kalau saya sendiri ya secara pribadi, nek jenengan kan monggo nggih, bebas karena bertanya itu kan boleh waktu karo media toh. Kalau saya Nggih, sendiri kan saya media. batasi. Kalau saya kan saya Nah, batasi kayak khusus aku untuk kan bahas. kadang-kadang kan mewakili pertanyaan netizen itu, Pak. Oh. Monggo.
Jenengan netizen kepo. jangan sampaikan mawon. Nanti saya jawab. Jangan pilih mawon. Oke. Enggak apa? eh Kalau memang ini anu ya, kalau memang ini kan kabarnya ya, tapi entah bener apa enggak. Tadi ada yang ngomong itu eh, mereka itu sudah akan membuktikan pencairan itu. Kalau memang itu cair, seperti apa itu? Apa pembuktiannya bahwa uang ini loh Pak? Mereka kan anu ya diisukan tidak mempunyai uang 3M itu karena palsu. Dan mereka apa akan membuktikan akan ada uang sejumlah 3 miliar. Terus seperti apa membuktikannya uang itu dari cek tersebut? Ya ada bukti transaksi di bank terkait toh. Banknya alamatnya wera cocok. Bang Pundi, kalau misalnya ada seseorang mentransfer 3 miliar atau dia bawa buku orang lain gitu, senilai 3 miliar itu belum membuktikan tuntutan kami. Tuntutan kami kan kepada berkas ceknya toh. Barang buktinya kan dicek itu yang kemudian diviralkan di kanal YouTube itu. Live Yang streaming diupload itu. maksudnya. Nah, kalau seandainya itu Sebenarnya kan disobek, bukan masalah uangnya, keaslian dokumennya kan itu Pak. iya, jadi pasal 263. Sami mawon pasal 263 ini kan sampai sepeda motor, kemudian SIM-nya sampean buat dari kertas HVS atau papir, yang tulisi kali pulpen, yang atungan ke polisi. Kalau azasnya itu dirugikan atau tidak dirugikan, maka jenengan yura dirugikan, polisi yura dirugikan. Tapi kenapa jenengan tetap ditangkap? Kan ngoten to. SIM jenengan semen ganti karo paper lho, papir kertas rokok misalnya satu contoh. Iya. Kan ngoten to. Kalau azasnya kerugian. Jadi kalau dalam pasal 263 itu tidak ada unsur rugi yang dirugikan. Kalau yang unsur yang dirugikan itu di pasal 378. Iya. Nah, netizen bebas. Iya, netizen bebas. Ini. Ini kalau mereka ini atau diduga sang kreator itu, aku nanya nyarani piye ya? Saya lah, ya. Saya Lah apa-apa, kabeh yo kreator lho tuh. Kabeh yo kreator Iya. lah mbok. Enggak. Jenenge sing santai. Siti ini kalau tidak tidak muncul sama sekali kan sampai sekarang tidak ada muncul toh. Ngono loh, di media. Kreator. Siti itu loh, D Tarman itu loh. Inisial Tarman. Ini mah kan nggak ada muncul, ya toh. Nggak ada muncul di media. Sedangkan di media ini banyak apa serangan atau pertanyaan atau apa masalah serius di keluarga atau rumah tangganya, di pernikahannya ya. Dan masalah itu masalah serius. Harusnya kan ada apa kemunculan untuk membuktikan atau klarifikasi toh. Itu terakhir setahu saya di video call itu aja. Mana loh? Ya, itulah kecerdasan Pak Tarman yang mengalahkan kulo kali panjenengan dan netizen semua. Mengalih toh. Jadi Ya, terus dia bisa Oke, lain. terusnya menurut saya ngaruh Pak, apa bener? Nek salah ya sama benernya ya. Nah menurut saya kalau ada pembiaran seperti ini kan menimbulkan kegaduhan. Nah, suatu hal yang menimbulkan kegaduhan nih, iya anu loh Pak Yohan. Apa? Anak pasalnya apa wi? Aku ya bingung ya kegaduhan sing ndi wong masyarakatnya menuntut informasi yang jelas loh. Lah gaduh lah mbok benan, maksudku kegaduhan yang dimaksud ya padha pisu-pisuan ya idon-idonan lah itu yang tidak boleh. Jadi kita sampaikan aja dengan cara yang selayaknya kita, wajar-wajar saja. Gaduh apa maksudnya sampai penontonnya sampai ribuan, sampai penontonnya sampai jutaan tidak ada masalah itu. Jadi semua VT, semua akun, semua kanal berbicara tentang itu tidak disebut sebagai gaduh.
Dan gaduh yang seperti itu tidak ada masalah, sementara tidak terjadi pembulian atau penyerangan secara pribadi. Nah, Ayo. jadi Yang penting kan nggak ada, ya nggak ada kayak sampai ibaratnya kulo kali sampean ngeten iki omong-omongan ora terima terus serilok akhirnya ketemu. Nah, iku mah gaduh iya, tenanan. Enggak. iya, kurang lebih seperti itu. Nggih, nggih. Mas, terus ada lagi yang satu ya, saya itu dikabarin sama temen di salah satu vitinin jenengan, nek saran saya itu segera dihapus mawon. Yang jenengan apa itu sama Mas Kandang itu loh, yang itu dihapus mawon, soalnya itu kena pasal UU ITE kalau nggak salah itu. Wes Nggak, kena aku wis di TikTok wisan. oh, oke, kalau begitu aman toh, nggih. Yang penting yang hal-hal seperti itu buat teman-teman yang lain mungkin jangan kabari juga. Soalnya kan nanti kan temen kan nggak tahu toh pasal UU ITE. Aku kan Ya. aku biar ngono Pak. Kan gini loh. Gini, sama-sama ini karo kadang Pacitan jan. Aku nek wong ngene aku yo kepengin ngomong. Kali apa kepengin ngomong ya sepurane ya terus aku nek ngomongnya ngono Pak, nek kontene apa enake aku. Dipahami. Soalnya kan Nggih. sing tak omongnya apa enake Pak, sing tak omongnya apa enake. Kan memang sebelum kuwi kan apa pas orang enek pelaporan dokumen-dokumen palsu ki kan memang sing berita ini pertama kan kena Pacitan toh. Inggih. Inggih. Yang bentar nih lho sing Nggih. berita minggat lho Pak kabur-kabur lho. Ayo sing tak utamane kan apa enake lho. Aku kan ra gawe-gawe. Jadi Betul. apa sing tak wasno ya kuwi sing tak komeni ngono mau. Tok. Aku gak wani ya fitnah-fitnah ya. Ketika dia meminta maaf kepada keluarga, terus meminta Padahal apa? Tapi untuk selanjutnya, oh ya tindak lanjutnya sampean atau karo kadang Pacitan selanjutnya, kuwi aku ndukung nek masalah dokumen. Soalnya dokumen apa? Dokumen ini kan dokumen negara. Terus yang dirugikan ya wong akeh, ibaratnya pemancane iki bener. Kayak rasa kekhawatiran masyarakat yang jadi yo enek. Nah iki gak ditindaklanjuti, engko enek sing nyontung niku mang ada pembiaran, anjane yo bahaya. Omong kaya aku iki adol apa kok dituku wong wis nggawe cek palsu lho, ditiru wong lho, iku bahaya. Ya aku betul setuju. sekali. Ini kan bentuk dari edukasi di channel panjenengan dan ini sangat mendidik sekali, nggih. Kalau saya rasa jenengan punya pendapat seperti itu tuh justru harusnya seperti pemerintah sendiri juga harusnya terima kasih gitu loh. Artinya jenengan itu kan mengedukasi dari salah Aku satu. setuju, Pak. Aku nek masalah pembuktian dokumen aku setuju, tak dukung aku tenang. Termasuk dukungan Makanya itu kan awal aku belum tahu tujuan kandang Pacitan. Makanya nek wonge ini aku arep njaluk sepuro. Soalnya kan awal pertama kali belum ada niatnya toh, aku belum tahu niatnya. Kalau niatnya yang selanjutnya ini tak dukung. Makanya akhir-akhir ini aku konten apa ngomentari videonya keluarga T karo lagi kan tak komen terus mergo kan aku apa permasalahannya kesini makin aku makin paham ngono. Dan inilah yang didengarkan oleh teman-teman semua bahwa sebenarnya apa yang terjadi seperti Mas Indra ini adalah sebuah kewajaran ya. Cuman gelombangnya kan masif gitu loh. Tapi jarang-jarang orang yang mau berbalik seperti Mas Indra itu. Ini buat teman-teman loh ya. Jadi ini merupakan edukasi bagi teman-teman semua melalui kanal ini bahwa sebenarnya fenomena pembalian arah dan lain sebagainya itu bisa jadi satu yang bersifat settingan ya. Karena memang kalau itu diteruskan kan menjadi kasihan juga dari pihak keluarga Mbak Sila yang belum menyadari bahwa itu ada unsur 378 gitu loh. Jadi kita menghargai mereka. Makanya makanya tadi kan tak suruh munggah kan aku kan mau ngomong-ngomongan sama Bu Ana karo Pak sapa bodoh amat iki mang to ngono lho. Dadi apa ya kita ya aku ya wong goblok cuma kan apa sing beredar itu dicermati tenan jangan kita sebenarnya tahu tapi pura-pura buta ngono lho. Nah, ini ada karo ya karo Ini ada Kang Supri salah satu pelapor juga ya Kang Supri. Nggih. Tapi Kang Supri malam tiap malam di sini ini. Oh alah, niku cuman aku netok jenenge Kang Supri, Kang Supri niku.
Monggo Kamu Kang enggak harus Supri nek. cerita Nabi loh. Iku dia detail juga. Iki saben bengi nang kene iki. Oh iki. Oh. Wong aku ya tahu, baru tahu kok di kalau yang pelapor itu Kang Supri ini kalau Kandang Pacitan ini cuma saksinya toh. Monggo Iya. Kang Supri disampaikan. Iya. Dan untuk para netizen yang budiman atau apa intinya pengacaranya sebelah Brahi memanggil 100.000 advokat, saya tidak gentar ya, dan saya tidak akan pernah nangis jika kok saya nanti dituntut balik. Saya tidak akan pernah nangis. Kok tak sambangi kok. Channel MDJ ya, channel MDJ channel sing paling gencar membelokkan arah statement kita. Pokoknya biarpun kuwi dewa aku ora bakal mundur. Intinya seperti itu. Halo Bukana, gimana kabarmu? Sehat selalu? Iki Bukana teko iki. Ini saya Supri, asli Bandar, nggih. Monggo. Gini Bu. Bu gini Bu. Monggo Bu. Monggo munggah. Tak undang aku ngelek Bu. Iki anu Bu. Ini room edukasi, diarani edukasi kena gibah ya kena wis sembarang. Pokoknya sapa sing ngarani seneng. Pokoknya seneng nah. Nek nangis aku mau. Monggo Bukana. Jadi minggah. Monggo. Monggo. Nah, Semua saudara kok. Kok sumpama aku dituntut balik terus di penjara, wong aku jisik gagah. Engko nyablon ning anu ya, Om. Nyablon ning mestiran kan lho. Asline iki ora paham Kang Supri melaporkan ini ora pati paham, soalnya ora persis iso soalnya. mana Kang Pringko mlebu, kok tak sambangi tak gawane rokok andalan iki lho tenang. Sampeyan pelaporannya apa Kang Supri? Aku kok baru sebenarnya aku baru tahu ya tadi sempat dengar katanya Kang Supri ya wes sebagai tim pelapor ngono wae lah. Karena saya sendiri juga ini sih nggak dikasih tahu lah dokumennya dari sana iki sapa-sapa ngono kan ya. Ora pati paham ngono. Kadang enek sing dirahasiakan apa piye ngono. Sik to, tak anu ben munggah sik iki Bukana. Mau endi to? Padahal nyon sewu ya anu Mas Supri, Kang Supri nggih. Pokoke sing enten gene warungan Mas Hendra niki. Kula kan nek kalih sinten nggih, kalih Pak Sutarman bos besar niku kan kanca niku men. Enten gene Niki kancane niki Pak Supri. Sampe wis kenal to. Niki kanca sopir. kanca sopir waktu ning gene Gajah Mungkur Mas Supri. Iya. Nah, nek kok ngerti-ngerti ki bar kanca sopir biyen kok terus jarene ngakune gone Sudiro lah padahal Sudiro ki gone wong Magetan. Kok tidak aku gawe garasi ning ngendi? Etan pom Slogoimo barang jarene dhewe cerita sing pas lagake entuk wong ning ndi pipitan Slogoimo ya. Wong boto. Heeh, lah kuwi pernah saya ini kan koncoku ya juga wong kono kuwi pas aku mau ngalorke ketemu nang wong kono ki dhisik bon teman ning toko besi gone boto saya ini ning bayari ya sing tiga ke omah kuwi mau ngasa urung buat ya dol ya apa-apa Iya ngalah. cerita seperti itu orang pun saiki sampai mau cerita-cerita lurahe sampai goleki yang ngendi ya yang daerah durenan gone Pak Tarman kuwi tekon kono lah ngono apa demen kok ngono digeke apa surat pindah tempat ge numpang nikah NA carane ning gone kuwi lho Mas. Nah, tapi jenenge wong arep rabi masa ya ora digeke mesake ora nyarike duit 3 miliar kan ngono to. Gitu dengan cerita. Kayak aku ya gur nyimak wah ya sekian malah mato. Kapan dipanggil Mas? Bu. Ini pemanggilan pertama berarti ini anu enggak datang ya, Pak? Monggo Kang Nur. Nggih, Monggo. siap. Niki mohon perhatiannya semuanya terus nggih. Nggih, monggo. Kalau
pada umumnya, karena kami azasnya adalah azas yang umum ya, yang bisa kita akses melalui dasar Undang-Undang Informasi Publik ya, keterbukaan informasi publik ya, itu kan biasanya minggu pertama itu adalah laporan dan klarifikasi, dan kami sudah menyelesaikan itu semua. Kemudian dari pihak kepolisian itu sudah menjadi wilayah pihak kepolisian yang masuk ke B, yaitu pemeriksaan saksi-saksi kunci. Polisi akan memanggil saksi-saksi keluarga Sela, atau maksudku Sela dan Mbah Tarman itu, pelapor, warga, kemungkinan juga vendor, untuk dimintai keterangan saksi. Kemudian saksi itu saksi keterangan mengenai keaslian cek, terutama dari saksi ahli. Selanjutnya proses pemberian mahar itu dengan dugaan cek itu palsu yang seperti itu. Nah, itu di minggu kedua. Jadi mereka dipanggil di minggu kedua pada umumnya. Akan tetapi ini apabila nanti ada pengacara dari mereka, dari 4 orang itu yang mewakili, karena sudah levelnya sudah masuk ke kuasa hukum ya. Kalau kemarin kan penasihat hukum, ini naik level menurut info terbarunya. Itu kan bukan wilayah pelapor ya, wilayah yang terlapor. Jadi itu punya 4 lawyer katanya. Jadi ini yang bisa mewakili, kalau sudah kuasa hukum itu sudah mewakili mereka untuk hadir. Tapi apakah kemudian dari pihak kepolisian membolehkan? Lah niku kan monggo niku. Karena apa? Dalam hal ini gitu, bisa jadi ya kita tidak tahu lah kinerja pengacara itu seperti apa, batal dan tidaknya itu ya tergantung dari kemampuan pengacara untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi tuntutan itu awal. Itu tujuan pengacara memang seperti itu, ya kita hormati. Saya sebagai pelapor menghormati kinerja mereka. Kalau terjadi ada pemutarbalikan fakta atau menyembunyikan barang bukti dan lain-lain, itu kan perkara lain, nanti akan berlapis kalau itu bisa dibuktikan. Tetapi pada prinsipnya saya sendiri dan kan Kandang, kalau kemungkinan nanti Kang Pri ya turut bantu-bantu kalau memang melaporkan dari versinya Kang Pri. Coba nanti kita koordinasi bagaimana meluruskan hal ini, karena kita pun punya bukti kuat bahwa itu tidak bisa dimanipulasi versi kami kan. Ya tergantung pinter-pintere pengacara lah intinya niku. Kita lihat di 2 minggu setelah pelaporan niku. Saran kulo. Jadi para netizen juga harus bersabar, karena memang mekanisme hukum itu juga ada timerly-nya atau ada waktunya. Ngaten gitu. Siap, bagus sekali. Mas Yudi, komentar napa monggo? Buatan Pak, saya tak mendengarkan dulu. Semua ini para senior. Nggih, kula nggih nak mangajeng nyimak niki. Tapi nek kados kula kan mboten pati memahami. Anu niku Mas Supri, Mas Supri. Nggih. Kenalkan Pak, saya Yuswo dari Telatah Pacitan Pojok Pacitan. Nggih. Oh gitu loh Mas, aku tak mampir Pacitan. Nggih. Sampeyan Pak Yudi. Sama ide karo omahe Bu Ana mang. Aduh. Bangun hari atau lagi. Saya perkenalkan ini adalah seorang paralegal juga dulunya, yang juga masuk dalam circle mereka yang sekarang menjadi pengacara. Cedak Mas Supri ya. Coba sama ceritakan Pak atau mau menjelaskan? Iya, saya gini Bapak. Saya bisa memahami dari semua sisi ya. Memang saat ini kita menunggu proses lebih lanjut. Jadi lebih bijak tak kalah kita menunggu proses dulu lah, gitu ada sementara. Saya hormati Kang Kompleks sebagai yang kritis dalam masalah ini, dan biasanya pun akhirnya berbicara tentang mereka adalah kuasa hukumnya. Kalau kemarin dia konsultan hukumnya,
saat ini dia bicara sebagai kuasa hukumnya. Nah, ini semakin Kuasa menarik. Nah, semakin menarik sekali itu. Dan saya Bismillah dengan saya dulu bagian dari circle-nya Pak itu. Jadi saya tahu lah. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan semua pihak yang pada dasarnya mari kita hentikan pembodohan publik, kita hentikan, mari kita belajar bersama-sama agar menjadi masyarakat yang taat hukum, tahu hukum gitu Bapak, kurang lebih demikian. Ngoten Bapak. Nanti kira-kira bisa nggak untuk cara bukan perang ya, apa kinerjanya satu sama lain dari pihak sana, apa kinerja kuasa hukumnya sama pihak Kang Nur ini terus di post di media, bisa nggak biar netizen ini bisa ikut mengawal? Saya rasa itu menjadi kewenangan dari pihak yang terkait ya, seperti pihak kepolisian atau Enggak, bukan dari bukan yang bukan yang apa sensitif yang wajar-wajar aja diekspos gitu loh. Biar untuk ya entah clue atau apa ini loh, pemberitaan biar enggak. Kalau sumbernya dari kami, clue bisa statement selama bisa dipertanggungjawabkan ya, karena itu juga berpotensi berbalik kepada kami. Artinya clue-nya juga bisa kita sampaikan lah. Kami juga ada batasan gitu. Kalau terkait yang umum misalnya melok nggon sidang dan lain-lain itu nggih, saya rasa ada syarat khususnya ya, seperti teman-teman mau ke sana nggih, tanyakan aja kepada pihak yang penyelenggara persidangan nanti. Ya enggak, ini kan sudah menjadi konsumsi publik Pak. Kayak contohnya maaf ya, kayak hal-hal yang lain kayak entah kita Melzani atau kasus yang lain yang sudah menjadi konsumsi publik kan prosesnya kan di-up di publik tuh Pak. Entah itu dari video atau live streaming loh. Biar netizen ikut mengawal, mengamati. Oh gini Bapak, Kalau saya sampaikan, kalau di ruang persidangan itu nanti mekanisme biasanya kalau memang tidak diizinkan kita nggak boleh meliput Pak. Nah, berarti kita sebelumnya harus itu tergantung keadaan ya berarti. Iya betul. Berarti ya mari kita hormati proses persidangan, kita hormati pengadilan negeri. Jika memang nanti diizinkan ya kita boleh mengekspos. Kenyataan berapa kali saya mengikuti persidangan, berapa kali saya mengikuti persidangan itu kadang-kadang nggak diizinkan oleh pihak pengadilan dengan alasan ya berbagai versi, dan itu saya hormati. Selama saya ikuti persidangan Pak ya, karena saya juga buruh Pak gitu. Itu Mas Kompleh ya. Karena kayak kasus-kasus yang seperti kemarin Pati persidangan ya juga diekspos. Pokoknya ya memang tergantung keadaan lah dan izinnya lah. Iya gitu. Harapan kami gini Bapak, harapan kami ini sebagai pembelajaran publik ya, kepedulian publik, sehingga masyarakat jadi cerdas, melek hukum lah, minimal kita melek hukum lah, gitu saja. Mas Indra, aku tanya Mas Neng kene tanya-tanya tok boleh enggak? Aku enggak ingin berstatement, tapi aku pengen tanya. Boleh enggak? Ya, tanya sama siapa? Ini yang pertama ke Kang Supri dan Kang Nur. Kan? Apakah benar berdua ini statusnya sebagai pelapor, dan apakah tidak apa-apa bagi beliau berdua status sebagai pelapor ini terpublikasi seperti ini? Gitu Mas. Itu merupakan hak dari masing-masing individu ya, karena ini negara hukum itu dungane hakim, dungane pengacara atau mereka yang melek hukum itu kan katanya sekolah-sekolah itu ya, karena undang-undang ini kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan pejabat gitu. Yang jelas menurut saya ya monggo, karena memang dasar undang-undang kita seperti itu. Jadi kayak seperti undang-undang KUHP maupun perdata itu kan ada paralegal di sini ya. Jadi tentu lebih paham ya bahwa itu statusnya sama. Jadi memiliki hak. Mau dipublis itu kan permasalahannya akan terjadi intimidasi seperti itu. Dan lihat itu, saya mencoba untuk ketika kami mau melakukan pemberkasan kan itu saya nyoba aja sih di salah satu TV-nya itu sudah bulian sudah. Padahal kami punya maksud dan tujuan. Karena kandang ini
apa ya, saya anggap sebagai saudara, dia yang memulai, maka dia juga yang harus mengakhiri gitu loh. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani, apapun itu resikonya karena sudah terlanjur gitu. Kalau nasihat yang pertama mungkin kalau saya sebagai kakak ya, bukan sebagai pelaku hukum, ya biarkanlah lama orang itu bahagia ditipu lah ibaratnya kan ya. Tapi karena sudah terlanjur viral dan ini sudah kemana-mana dan seperti itu juga Kang Indra juga sempat kepancing gitu, yang lainnya juga orang-orang seperti Kang Indra kan kasihan semua loh itu. Artinya tidak cuma Kang Kandang, artinya semuanya kan jadi terlibat loh. Itu. Jadi ya udah, kamu harus menyelesaikan kan ngoten. Prinsipnya itu. Dan mohon maaf ada beberapa narasi kami yang sengaja dipotong oleh salah satu yang naik di ini saya. Saya tahu ada informasi cyber kami karena saya berafiliasi dengan Cat Warrior Indonesia dan Esa Cyber atau Cyber Esa Trate. Jadi mohon izin ya, terkait dalam hal ini saya dapat message ada salah satu akun yang naik itu yang sempat mencomot mengklip dari salah satu live kami. Jadi saya izin turun dulu untuk keamanan gitu. Kang Nur, siap. Maksud saya tadi ingin tanya soal itu, tapi pun jenengan jawab bahwa intinya adalah Kang Nur ini yang membuat video untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya dengan teman-teman. Terus kemudian Kang Nur ini juga bagian dari salah satu pelapor. Lah pelapornya ada berapa nanti kita lihat, apakah satu atau dua. Yang jelas yang sudah speak up dua, karena kalau tidak atas dasar keinginan pribadi kita tidak memiliki hak menyampaikan siapa yang melaporkan. Bukan begitu Mas Yuswo? Kurang lebih begitulah pemahaman saya. Saya pun mohon maaf Mas, Bapak Rasul, Mas, saya panjenengan semuanya. Saat ini saya lebih memposisikan diri menjadi penonton yang bijak dulu lah. Penonton yang bijak dulu sambil melihat proses yang ada. Saya nggak mau berstatement apapun, permasalahannya ya mohon maaf sekali lagi. Saya nggak mau ada penggirian opini publik Mas, nanti kita salah gitu proses dulu aja lah. Ya, Kita Pak arti kata Sephen tadi mengatakan ada orang yang menyomot video itu gimana tuh? Kurang jelas aku, kurang paham. Yang mengatakan ada yang menyomot video tadi Mas Nur, beliaunya sudah turun. Saya ingin bertanya soal itu sebetulnya Mas. Nah, yang nyomot siapa? Ke situ tapi sudah. Nah, tadi yang nyampaikan Mas Nur sudah sampai di situ, sudah dijawab Mas Nur. Kalau menurut Mas Nur akunnya ikut naik dan lain sebagainya. Nah, itu Mas Nur. Makanya saya tadi tanya saja tadi itu. oh, Video tentang apa itu? Kalau boleh tahu. Kalau tidak salah soal saran dari Kang Nur untuk Mas KP meminta maaf, bertanggung jawab atas statementnya, kurang lebih seperti itu saja lah. Itu. Tapi tidak disadari kapan video itu mengambilnya. Kurang lebih saya ngerti video itu kapan diambil. KP itu siapa KP itu? KP itu Kandang Pacitan. Oh iya. Tadi kan sudah diklarifikasi, sudah disampaikan sama yang bersangkutan langsung. Saya cuma ingin tanya kok tadi itu Mas. Tuh, jadi lebih pada memang teman-teman ini memiliki hak untuk menyampaikan mau menjawab atau tidak, termasuk apa yang teman-teman ketahui dan apa yang teman-teman layak untuk disampaikan dan tidak. Dan saya menghormati ranah itu, sebagaimana juga saya berharap juga ranah saya untuk mau menjawab atau tidak juga dihargai. Sehingga saya ketika naik saya tanya, Mas, saya gur pengen tekon iki oleh opo ra, kan saya coba gitu. Gini Mas, memang ini jadi satu polemik yang luar biasa ya. Polemik yang luar biasa. Saat ini kan fokusnya kan hanya konsentrasi cek itu sah apa enggak, ada duitnya orang kan gitu lah ya. Sebetulnya ya, titik fokusnya ya. Gitu ya. Ya. Nah, Asli ya. Makanya masalah isinya mbo, Pak. Nah, kan yang dipertanyakan ke apa asli atau palsu itu loh.
Makanya ini kan gini, makanya yang sesuai Kapster yang disampaikan belum terbukti asli atau palsu. Polisi tunggu laporan resmi saat cek. Nah, soal cek 3 miliar ini loh. Jadi memang ini menjadi satu polemik ya. Semua berbagai sumber berbicara, semua sumber menganalisis, semua sumber beralibi kan gitu loh Pak ya. Di antara sah dan tidak sah. Nah, ini memang menarik luar biasa. Dan pembuktiannya sampai sekarang kita kan belum mendapatkan secara legal. Maksudnya gini ya, maksud sampean ini pengaduannya itu berdasarkan ini cek yang nomor serinya pernah keluarin aja ya, sebatas itu. Kemarin kan maaf sebetulnya kalau ini kan yang kemarin pelapornya kan kandang sapi ya, kandang Pacitan ya dan sebagainya. Substansial pelaporannya kan apa? Kan hanya soal cek itu kan Pak, kan gitu Pak. Iya. Kan soal cek gitu. Tolong dipahami teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Yang jadi substansial permasalahan kan cek itu asli apa tidak kan gitu Pak ya. Bukan isi loh, bukan cek betul. Itu ada jawabannya betul Mas Yusuf. Betul. Kan gitu loh. Bukan isinya. Jadi maaf tanpa rasa hormat saya yang panjang semua. Ya inilah yang terjadi. Terus pembuktian yang lambat. Kita tuh yang maaf yang terlalu banter piye gitu loh kan repot juga. Saya takut menyampaikan karena kita bicara di ruang publik ya, berbahaya di ruang publik, berbahaya. Kalau salah analisis, salah perkataan akan timbul masalah baru kan gitu Pak. Gitu loh. Memang nggak nyaman Pak, nggak nyaman karena kita butuh pembuktian, butuh informasi yang valid, yang legalitasnya jelas, legal standingnya jelas dan sebagainya. Nah, gitu. Sehingga semua beropini dan saya hormati mereka punya opini masing-masing, saya hormati Pak. Mari kita hormati. Mari gitu Mas, arti kata. Gitu betul Mas. Betul, yang beropini monggo beropini, yang mau berpendapat juga kan boleh memang dalam ruang demokrasi, yang mau berpendapat dengan tetap menjaga privasinya juga diizinkan. Toh nanti ketika pendapatnya itu dirasa tidak benar dan oleh pihak-pihak terkait dirasa dibutuhkan untuk proses hukum dan lain sebagainya, pasti juga ketemu kok Mas. Itu akun-akun siapa dan lain sebagainya. Tapi ya memang banyak kenyataannya gini Pak Yusuf, berpendapat ingin privasinya dijaga. Itu banyak Mas. Itu. Gini Pak, soalnya yang terjadi. Gini Mas, soalnya yang terjadi saat ini di ruang publik itu, maaf, kita mendapat informasi kan hanya sebatas dari masing-masing pihak Pak. Karena kita tidak turun ke bawah sendiri, tidak mengevaluasi sendiri, tidak menginterogasi sendiri. Jadi tafsiran itu muncul kan gitu Mas, arti kata. Betul enggak Mas arti kata? Betul sekali. Bahkan orang ngerti opo-opo kesannya. Nah, ini pendapat saya ya, kesannya. Tapi ya monggo lah, itu menjadi haknya masing-masing. Tapi bagi saya justru malah ingin bertanya banyak hal tadi sebetulnya, bahwa ini ada yang hebat dari teman-teman dengan mengatakan bahwa aku loh pelapornya do rasa berpolemik, paling tidak kan dari 2 orang. Perkara yang lain, apakah masih ada pelapor-pelapor yang lain, yaitu menjadi haknya para pelapor. Ketika ada misalnya, itu kan haknya pelapor. Sedangkan paling tidak 2-3 hari banyak orang berspekulasi, oh pelapornya kandang Pacitan, ternyata bukan. Ya kan? Begitu muncul 2 orang pelapor, ini belum ditanyakan lagi masih ada yang lain apa tidak. Kan kita tidak. Nah, saya juga Pak. Oke, saya juga sering membaca komentar dari netizen itu mempertanyakan, ini belum pernah dibuktikan ini asli atau palsu, kok sudah ada pelaporan palsu. Itu pertanyaannya dari netizen. Gini Pak, gini saya sampaikan, mohon maaf tanpa rasa hormat saya kan gini. Ya. Ini mari kita kan saat ini hidup berdemokrasi Pak ya, berdemokrasi. Ya. Menggunakan pasal 28 bebas berpendapat, berserikat, berkumpul, tapi kan bertanggung jawab gitu loh ya. Kan gitu Pak. Ya. Kita sepakati dulu hal itu. Makanya saya bilang gini, kemarin kita kan
terbawa satu euforia, menurut saya euforia ya, kekepoan kita. Sebuah yang lapor, substansial pelaporannya apa, subjeknya siapa, objeknya apa, kan gitu seharusnya. Kan itu cara pandang kita, gitu. Karena kita kemarin mudah memutuskan, ya, karena kita gak bisa munafik lah, kita kan terbawa euforia, Pak. Tanpa menganalisis secara utuh gitu loh. Maksud saya demikian. Jadi monggo mari kita kotak-kotakkan ya, yang lapor siapa, substansial pelaporannya apa, kemudian subjeknya siapa, objeknya apa, kan gitu loh Pak. Kan lebih enak kita bicara mengerucut nantinya, kan gitu. Nah ini semua lagi kempiyuh punya pendapat masing-masing. Nah, bener apa yang dikatakan Pak Yuswa itu, polemik ini memang ini kan belum terbukti ini palsu atau tapi sudah ada pelaporan palsu. Itu pertanyaan dari netizen juga banyak. Dan kita dari polemik dari pendapat yang ada, tak pikir semuanya mungkin punya dasar, mungkin kalau ada yang berpendapat tidak punya dasar kan juga tidak apa-apa mau berpendapat, yang penting dipertanggungjawabkan. Tapi bagi saya dari perbedaan pendapat itu ya no problem, yang penting tidak saling menjustifikasi bahwa kamu pintar, bahwa kamu bodoh, saya pintar, kamu salah, saya benar dan lain sebagainya. Tak pikir dalam ruang berdemokrasi ya no problem, sehingga saya banyak bertanya. Kenapa saya bertanya? Bahwa paling tidak dari sumber sekunder itu bahwa yang dilaporkan 263, dari 263 ini kan juga ada dua pendapat, ada yang mengatakan ini delik umum, ada yang mengatakan delik aduan. Nah, kalau yang mazhabnya delik aduan, kowe ora iso nglaporke, yang mazhabnya delik umum kowe iso nglaporke, is fine, no problem. Tapi itu kan juga sumber sekunder. Bahasa sumber sekunder apa iya, siapa yang memverifikasi bahwa akun Kang Supri itu benar-benar yang melapor juga. Kan kita kan juga sama-sama tidak tahu gitu kan. Maka dari situ tak pikir alangkah bijaknya kita itu tidak saling mendiskreditkan. Betul Bapak. Biarlah kita melampaui proses dulu Bapak, gitu loh. Melampaui proses. Yang pasti bahwa pada hari ini ada yang melaporkan cek palsu. Titik, analisanya seperti apa? Bahwa saya bermazhab membenarkan yang melaporkan dan saya yang mendukung yang melaporkan, yaitu haluan saya, pandangan saya. Ya kan, yang tidak ya monggo, tapi jangan mencoba tak pikir untuk mendiskreditkan satu atau lain pihak. Berbeda itu boleh, mendiskreditkannya yang tidak sehat namanya. Betul. Pendapat jane aku mau guru pengen tekon loh Mas Indra. Wah, aku pengen belajar dari presenter, aku malah ngomong piye mau salah is. Gini Pak. Pak DC silakan Pak DC, ada yang berstatement Pak, silakan bernarasi atau bertanya atau ngasih informasi seperti apa. Ya memang ini kan gone wong nikah iki. Tadi malam keturun tak dunia. Gimana? Wah. Halo. Nggih, pripun Mas? Ayolah sing sabar sih. Ada yang ditanyakan atau mau spekulasi atau seperti apa ya Pak MDC? Bentar, aku bisa melahan gue wong nikahan iki. Oh, pengen nikahan iki. Mulai gue mau nikahan. Olah angklop no. Iya. Ya inilah mah dinamikanya. Ya seperti inilah. Enggak, tapi Pak Yuswo. Nggih, pripun? Ada komentar-komentar netizen juga yang sampai sekarang memang masih deres ini. Itu seperti ini. Walaupun sudah sering dijawab sama teman-teman, tapi terus berkelanjutan. Ini kan
seumpama katakanlah itu palsu ya, seumpama ya, katakan itu palsu, tapi tidak digunakan atau tidak dicairkan, apakah tetap terjerat, Pak? Itu masih banyak Pak pertanyaan seperti itu, walaupun sudah pernah terjawab. Karena Iya, kan orang tergabung di live itu nggak sama orangnya, kadang nggih, masuk, Pak. kadang orang baru-baru lah. Saya pun demikian Bapak, tanpa orang sehormat saya pun tidak bisa berbicara Bapak. Ya, karena nanti akan timbul konflik baru Bapak. Karena kita nanti takut saya salah persepsi dan salah semuanya. Karena salah satu tafsiran pun nanti akan jadi masalah gitu Bapak. Pak Budaman Ya, Pak. lebih bijaknya kita ikuti proses dulu lah. Tunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, mengecek tentang cek itu Pak, itu asli apa enggak apa ya apa kan kita kan belum, pihak kepolisian belum menyampaikan secara utuh Pak itu kepada rilis flash. Berarti kita kan hanya saat ini hanya mengambil kesimpulan pribadi berdasarkan analisis kita masing-masing kan gitu Pak. Ya. Nah, berarti isu yang kemarin katanya dari pihak bank sudah memverifikasi itu tidak ada di sana itu ceknya itu atau dikatakan tidak terdeteksi itu cuma isu miring atau benar itu Pak? Oh, Kan saya ada. nggak bisa bicara Pak, maaf saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa bicara. Mohon maaf, saya tak penonton yang bijak aja gitu. Pak Pancer gitu Pak. Pak Pancer. Halo. Halo. Pripun, Apa Pak Pancer? info nih? Info apa Pancer yo? nyuwun tolong peyekku dintasik Mas bodo amat lali ngentas peyek kuwi. Minyak entek. Halo Mas Hos, gimana? Info nih piye info nih? Tadi ada Ya. video Enggak yo. kemarin kan ini toh. Ini anak wes Gimana? karo gaya hiburan ya. Ini kan kemarin kan ada yang menceritakan bahwa ada salah satu diduga tuh keluarga dari si S ini mencari keberadaan T di daerah sananya ya. Wacanya tidak ketemu. Nah tadi kok aku menemukan video si T sama keluarga satu mobil itu video lama atau baru? Kalau baru kan sudah ketemu berarti. Oh, kalau itu kan kita tidak tahu dalam proses perekamannya ya Mas, tapi itu diduga itu mungkin video lama itu yang tersimpan di memori baru di-up seperti itu. Oh, itu video lama ya. Nah, kan statement dari keluarga kan lagi berbulan madu kan, masa diricokin gitu loh. Kalau berbulan madu kan pasti berdua, masa beramai-ramai. Yang jelas itu kayaknya itu Kan video. enggak kan nyambung kalau memang kemarin ada berita keluarga si S ini mencari T ke sana. Kalau bulan madu kok dicariin tuh gimana tuh Mas? Ya kalau bulan madu ya biasanya kan ya berdua doang gitu loh. Loh, ini konteksnya bukan masalah bulan madu dicari loh, enggak Pak. Kan ini ada masalah kan loh. Ada problem. Ya wajar tuh kalau dicari itu. Oh alah, berarti kalau dicari itu kira-kira tempatnya tahu atau sama-sama mencari nggak tahu alamat gitu? Kemarin kabarnya ada kok saksinya di sini ada akun sopo ini ceritain. Jadi tidak ketemu Siti-nya. Di alamat yang dituju itu tidak bertemu sama mempelainya. Oh. Ya mungkin Mas Hos, mungkin destinasinya banyak yang dituju kan wisata di daerah Pacitan kan banyak kan, ada pantai, ada goa ya kan, mungkin destinasinya banyak. Jadi sekarang mungkin yang berbulan madu itu di villa, kita juga nggak tahu kan kita sama-sama jadi penonton atau penikmat sosial media saja ya. Oh iya, Pak Manggolo kayak rare nih. Setuju seperti statementnya Mas Yuswo Yudi tadi, memang kita itu harus fokus pada akar masalahnya, jadi biar tidak melebar kemana-mana host gitu loh. Kalau yang difokuskan sekarang masalah dokumen yang dipalsukan kan sudah jelas pemalsuan dokumen itu kan ada pidananya, tapi untuk prosesnya yang jelas kan pasti
pihak berwajib lebih paham. Kalau nggak salah kan Kapolres Pacitan juga sudah berstatement kan, kalau ini akan diselesaikan, entah nanti akhirnya sampai P21 atau gimana kan nanti tetap kita percaya sama Polri kita, ya kan? Sepakat mas, sepakat. Maksudnya tuh biar proses dilalui dulu mas, gitu loh. Jangan punya tafsiran pribadi gitu loh pak. Berdasarkan sumber second hand, sekunder gitu loh mas saya. Gitu loh mas. Mohon maaf mas Pancer ya. Jika saya salah berbicara. Tapi kalau kita bicara Kang Pancer, ya, ini kan ya memang kan yang ini fokus kepada dokumennya, tapi kan pada akhirnya kan tetap mencari orangnya tuh. Nah, orangnya nggak karuan parane ngono. Gini Ya. mas, sebentar. Gimana monggo. Cara bentuk pelaporan itu mas ya, tak kala kita melaporkan sesuatu itu jelas subjeknya ada, objeknya ada mas. Sifatnya melekat, subjeknya siapa, objeknya apa. Dalam melakukan bentuk pelaporan itu harus ada mas, gitu loh ya. Mas Indra, Mas aku tanya, menurut jenengan yang dilaporkan itu siapa? Menurut jenengan, itu nek iki nek oleh tak lanjut ke pertanyaan nganggo misale itu perumpamaan nek oleh ning jenengan jawab sih menurut Dilapor nih toh. Dokumen Iya. palsu gitu. Dokumen Iya. palsunya bos, objeknya. Orangnya toh. Objek, dokumen palsunya loh. Objeknya apa? Dokumen palsu kan berarti. Ya, dokumen palsu. Nah, Ya. subjeknya yang melapor kan nenek wong loro mau sing ngomong, mungkin bisa jadi laporannya berbeda, bisa jadi, ya kan? Kita bayangkan, kita misalkan, wong kita podo-podo ora ngerti, wong aku ngerti ku yo nggur sithik. Iya, Apa genah sing dilaporni itu Tarman atau Sela? Apa Lah ini- genah? Nah, gitu Lah loh. Kami kan Ya nggak kan? ngerti bos. Iya siap. Betul kan Mas Yuswo? Iya. Nah, kan gitu, maka asumsi pendapat itu boleh, ya kan? Berpendapat, oh iki ketoke sing dilaporke Tarman, ketoke sing dilaporke Sela, ketoke, ya kan gitu. Nek jelalah sing dilaporke kuwi aku piye? Ya kan? Iya. Sing ketok Mas apa tadi namanya Mas Nur sama Kang Supri nama akunnya misalnya sebagai pelapor, ya kan? Nek jelalah pelapornya itu jelalah aku karo Mas Yuswo piye? Atau aku karo Mas Yuswo itu pelapor lain, wi dua sing speak up. Aku misalnya pelapor, wong aku pelapor itu dilindungi undang-undang perlindungan saksi dan korban. Pelapor itu dilindungi. Aku wegah ngomong polisi wae harusnya jaga aku, kok ngopo aku ngomong-ngomong nang publik misalnya. Piye, Jan? Tapi gini Pak, jika mau izin Mas Arti Karta, Mas Pancer, tapi kan tak kalah pelapor itu memang di undang-undang, tapi tak kalah berikan keterangan palsu kan juga kena undang-undang Mas, kan gitu. Betul Mas. Betul banget. Nah makanya saat ini kan kita kan beropini semua. Ya dilaporkan tuh subjeknya siapa, objeknya apa, kan gitu Mas. Iya. Kan itu Mas. Betul. Nah, itu sing gawe aku nek ketika enek nyuwun sewu ya ada orang yang berasumsinya terlalu jauh, kadang aku ya aku ketawa-ketawa aja. Bagiku ternyata kita semua dalam konstruksi hukum kira-kira ngene itu tak pikir sudah selesai 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sebelum munculnya pelaporan. Ya kan, mungkin mencari inspirasi untuk melapor siapapun itu dan lain sebagainya. Ketika sudah ada laporan, polisi sudah berstatement, maka ketika naik mesti aku tekone aku nggur ameh tekok oleh apa ora, aku ora pengen jawab, ora pengen berpendapat, nggur pengen tekok gitu Mas. Betul kan ini Mas, kan mohon maaf mari kita menyatukan visi dan misi Pak ya, agar menjadi bagian yang cerdas, maka yang cerdas. Maaf Bapak Arti Kata, Bapak Pancer, Bapak yang tergabung di Komal ini ya. Jadi sekali lagi sebelum kita meluas lebih dalam, mari kita sepakati dulu gitu loh. Siapa yang yang dilaporkan itu apa? Subjeknya atau objeknya dulu. Dengan demikian kita akan mengerucutkan itu loh Pak. Nggak akan kemana-mana kita. Dan gitu loh. Bukan gitu Mas Arti Kata. Gitu betul Mas. Mas Arti Kata.
Betul, aku ngamati 2-3 hari ini kan banyak yang ngeprank. 2 hari yang lalu semua orang mengira yang melaporkan itu kandang Pacitan. Baru tadi malam ternyata yang melaporkan bukan kandang Pacitan. Saya ngomong aja kalau pendapat tak tanya, loh yakin yang melaporkan itu kandang Pacitan? Saya kan selalu tanya gitu. Oh tadi malam ternyata saya ngomong ternyata bukan. Nah, kan? Gimana coba? Ya sekali lagi kalau saya lebih fokus Mas, mohon maaf kepada karena kita kan nggak ngerti Mas, pelaporannya kita nggak ngerti, butuh tentunya pelaporan gimana kita nggak ngerti. Kita kan hanya berstatement gitu loh. Kalau kita tahu bukti LP-nya, bukti bentuk pelaporannya, terus kita kan bisa akhirnya lebih fokus kan gitu loh Mas. Gini betul Mas arti kata. Betul. Anu, Mas, Betul. Mas Yuswo tanya saya ya, Pak Mas arti kata bentar ya. Anu Mas Yuswo, kalau kita objeknya di pemalsuan dokumen dalam hal ini cek yang diduga palsu, ini termasuk delik umum ya. Jadi siapa saja boleh melapor ya, ya Pak Yuswo ya. Saya bertanya ini. Wah ini ya gini loh Pak, ya kalau memang itu kan menyangkut ranah publik mungkin ya delik umum mungkin ya kan gitu loh. Ya, karena dari awalnya kan itu kan di live streaming, dari awalnya kan konsumsi publik. Ya, Salah satu stasiun TV juga di salah satu programnya juga menyiarkan itu. Dalam hal ini adalah stasiun TV juga dalam salah satu programnya, otomatis kan dikonsumsi publik itu. Jadi yang saya tanyakan ini kan hukum proses hukumnya delik umum kan? Iya, iya termasuk delik dumas ya juga bisa. Makanya saya aduan masyarakat ya, aduan masyarakat kan. Makanya gini, saya tuh jujur Mas kita belajar bersama-sama Mas ya, kalau gitu. Kan intinya saya juga belajar di matur suwun kalau dijawab gitu. Saya juga belajar. Nah, ini intinya kan kita antisipasi Pak, antisipasi agar tidak ada perbuatan yang berpotensi pidana gitu loh. Dengan jadi korban lagi masyarakat. Nah, kan gitu. Gini betul nih. Kan gitu Mas. Betul. Fokusnya satu ke masalah edukasi biar tidak ada lagi cek-cek berikutnya yang diduga palsu. Betul, lanjut. Nah, maksud saya jika hal ini dibiarkan, maaf ya, ini kan sudah pernah terjadi tahun 2009 ya. Informasi yang saya terima, mohon maaf jika saya salah. Iya, 2009 itu. Nah, 29. Nah, selama mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025, cek ini sudah digunakan berapa kali Pak? Kan itu loh. Saya belum paham betul loh. Cek ini kan beredar otomatis. Gini betul Mas Arti kata. Betul. Dari data sekundernya 3 kali, berarti 3 kali itu 2009 sampai 2010 juga digunakan sebagai alat bukti, bahkan terus 2015 terus beredar lagi 2019 2020. Nah ini muncul lagi 2024, ini berarti 4 kali. Tapi sekali lagi data sekunder ya, kita hanya bisa browsing lah. Siap. Makanya gini Mas, yang jadi bahan pertanyaan saya. Kalau cek itu, ini kan menyangkut salah satu bank terbesar ya di Indonesia gitu Pak ya, Bank BCA. Nah selama itu apakah bisa, mohon maaf pertanyaan saya, selama itu BCA apa nggak pernah merasa dirugikan atau memblokiran gitu ya? Saya nggak ngerti Pak arti kata Mas Pancer. Mohon pencerahan nih Mas. Gimana? Kalau yang tak dapat dari di Tribun News, BCA memang belum pernah melaporkan hal itu Mas. Tapi statementnya bahwa cek itu pernah digunakan sebagai hal yang tidak benar, kurang lebih gitulah intinya, dan dikonfirmasi bahwa KCP Darmo itu tidak adanya KCU secara eksplisit, meskipun tidak secara langsung mengatakan bahwa cek itu palsu, tapi BCA mengatakan bahwa salah lah paling tidak ada KCP tapi adanya KCU. Tapi kalau secara hukumnya dilaporkan aku urung nemui Mas. Makanya saya kan bertanya begini Mas Arti kata Mas Pancer, saya tuh gini loh, mengapa ya ini berapa kali jadi polemik ya, pihak BCA tidak memberikan keterangan jelas yang punya legalitas yang jelas itu loh, bahwa cek ini begini,
gini himbauan atau ya apa kan gitu loh Mas harusnya. Gitu betul Mas. Iya. Iya, betul. Nah, Mas Yuswo, mungkin ini pertanyaannya Mas Yuswo juga menjadi pertanyaan saya juga kan, kalau sudah lama ini dokumen yang berbajak yang diduga palsu ini digunakan yang tidak pada tempatnya, kok pihak-pihak yang terkait kok diam saja gitu kan ya. Betul. Mungkin ini nanti kita kembali lagi ke proses hukum yang sudah berlaku karena ada pelaporan kan. Otomatis kalau memang pihak kepolisian sudah melakukan itu di tahap penyelidikan kan pasti akan didatangkan saksi ahli ya dari hal ini Bang BCA itu. Gini loh Mas Pancer. Ini kan sudah 4 kali tadi, kurang lebih Mas arti kata mengatakan 4 kali. Ya jadi polemik. Itu Mas arti kata ya. 4 kali kan tadi. Ini sumber sekunder, browsing lah. Ya siap, dari sumber sekunder gitu. Otomatis ini kan jadi otomatis kan dari konsumsi publik. Ya. Nah, berarti ada menurut saya ada unsur pembiaran berpotensi tidak pidana pemalsuan kan gitu loh Pak. Gitu betul Mas. Nggih. Mungkin gongnya di kasus ini Pak, mungkin gongnya karena mungkin yang dulu-dulu itu belum ada sosial media yang seperti sekarang, itu mungkin pembedanya. Oke lah. Oke, saya bisa memahami. Saya pun sempat membaca tadi sore itu ini tentang delik. Maaf ya, sambil membaca Mas ya. Iya. Monggo. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka dikenakan pasal 164 KUHP. Jadi sama dengan mengabaikan sesuatu keharusan, gitu loh. Maaf ya, ini tolong bantu saya. Berarti kalau ini sudah sering jadi polemik selama 4 kali, kan lucu gitu loh Mas. Lucu kan itu loh Mas. Pembiaran. Iya. Kemudian pasal 164 KUHP adalah mengatur tentang sanksi pidana bagi orang-orang yang mengetahui ada rencana kejahatan tetapi tidak segera melaporkan kepada pihak berwenang, dengan catatan jika kejahatan tersebut masih bisa dicegah. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori delik omisionis atau tidak berbuat. Ancaman pidananya adalah kurungan penjara selama-lamanya 1 tahun, 4 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500. Nah, kemudian berikut rinciannya. Tidak pidana, seseorang yang mengetahui adanya pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tertentu seperti yang dicantum dalam pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187, tetapi tidak segera melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam. Kan gitu loh Pak. Paham nggak Mas saya? Paham. Ya seperti yang pasal 164 KUHP kan, yang contohnya tuh tahu akan ada pemalsuan atau kejahatan tapi diam saja padahal bisa mencegah, itu kan maksudnya. Betul. Nah, kalau ini sudah pernah terjadi di Bank BCA, mohon maaf jika salah saya, persepsi saya. Loh kok dibiarkan kan ya lucu Mas, kan gitu loh Mas, maksud saya. Gitu betul Mas. Iya, masalah. Mewakili pertanyaannya. Mantap. Gitu betul Mas Anu. Mas arti kata Mas Pancer, gitu betul. Nggih, kalau ada contoh yang lain seperti 531, ada orang tenggelam tapi tidak menolong padahal bisa, itu kan maksudnya kan. Lah iki wis 4 kali loh Mas. Kok orang gonggong kan ya lucu Mas, kan loh Mas. Maaf ya ngono loh. Lucu kan gitu loh. Gitu betul Mas. Betul. Kalau memang itu 4 kali ya. Aku sepakat dengan itu Mas, dan aku punya harapan saja. Karena tadi nek Kang Nur, Kang Supri mesti aku tekon. Aku berharap saja semoga hal-hal inilah yang menjadi motivasi beliau-beliau itu melapor. Nah, harapanku kuwi. Nggih.
Dan kita sepakat untuk melindungi warga negara Indonesia dari tindak pidana berpotensi pidana ini kan Mas? Penipuan ini Mas, kan ngono Mas? Saya sepakat dan sejak awal kan aku mau tak pertanggungjawabkan statement saya. Kan ngono aku. Ada akunku yo iki meskipun saya memang tidak berkenan untuk mempublikasi tapi nek dilaporne mesti polisi kan yo ngerti Mas. Wong server Indonesia kok ini. Nomorku mati. Makanya aku tadi dari awal nusewu Mas Artikata, Mas Pancar dan semuanya yang ada di Komal ini, saya lebih suka memfokuskan diri ya dilaporan objeknya apa gitu loh, dan subjeknya siapa kan agar jelas gitu loh, dan kita flashback gitu loh. Kalau udah terjadi 4 kali berarti kan ada rutan peristiwa sebagai barang barang untuk kita analisis itu loh. Ada masalah yang perlu kita analisis kan gitu loh Mas. Gitu betul Mas. Mas Artikata. Betul loh. Pripun Mas Artikata? Monggo belajar sarang-sarang. Aku sepakat banget Mas. Jadi konstruksinya kaya ngono kuwi aku sepakat, sangat sepakat. Mungkin ini kurang lebih kan frame kita sama ya, berarti sejak beberapa hari yang lalu Yonggur memang kemudian kita mengambil positioning yang juga sama. Pasca adanya pelapor maka kita membicarakan ini hanya untuk mengawal biar kasus ini tidak hilang, bukan untuk mengomentari pelapor, mengomentari konstruksi hukumnya seperti apa, sehingga saya selalu menggunakan bantalan demi menghindari delik. Paling tidak itu saya mengatakan misalnya saya bertanya boleh atau tidak, bagaimana jika, saya selalu menggunakan kalimat-kalimat seperti itu dengan dasar ya wong ini sudah ada yang melapor kok. Nek kita mau berstatement ya nganggo permisalan, tidak ini tidak, wah tidak bisa, ini urusannya kepolisian bisa no soalnya Mas. Nah, saya gitu. Ya makanya kita di sini belajar bersama-sama Pak, tidak menjudgment kan gitu loh Pak, gitu Pak. Pak Artikata, Mas Bancar. Betul Mas. Saya sepakat dengan pendapat itu dan kurang lebih sama dari tadi yang kita sampaikan. Sebetulnya saya ingin sebelum saya turun, karena ini biasa jam malam anak saya bangun ini. Siap. Saya pengen tanya ke host, kamu kok isih bahas ini, tujuanmu apa host? Aku dikasih tahu host, aku nek bahas ini aku pansos terus loh host iki host. Pansos golek gift terus aku nek bahas iki malah. Jadi kon ngawal kinetiran jeten. Aku kan manut toh. Wong aku pengenane yo bahas masalah kasus suci karo kacung. Aku kan manut toh, aku gawe ruang toh. Omong ki aku aja bahas kuwi ya aku gak. Berarti ngawal Kacung karo suci ki tonggoku host, lek kacung iku tonggoku lho. Berarti ngawal ya host ya, kita satu frekuensi ngawal. Dalan iku dalane soalnya aku omahku ngliwati omahe kacung. Mohon izin Mas, nanti DM ya, saling-saling komunikasi ya, akan nambah seduluran gitu. Iya, ini disclaimer ya, Mas Suswo Yudi, host, dan Mas Artikata, disclaimer. Kita ini harus ada iktikat baik, jadi tidak menyerang satu sama lain. Kita fokus pada tindakan yang diduga pidana dalam hal ini, berpotensi pidana dalam hal ini, cek, ya kan? Ya. Jadi pelapor atau apapun itu harus ada iktikat baik, ya kan? Nah, seperti itu saja. Ya mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Sama Mas, kita belajar bersama. Dulu ya Mas ya, saya tak izin turun dulu. Makasih host, aku